Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku dosen pembimbing Ekonomi Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah suatu cabang yang berasal dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis mengenai transaksi serta permasalahan ekonomi secara internasional, meliputi perdagangan, keuangan atau moneter maupun organisasi ekonomi dan kerjasama antar negara. Faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekonomi internasional adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri, mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara, memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya, perbedaan keadaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat, maupun jumlah penduduk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi. Yang selanjutnya adalah terjadinya globalisasi, karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Mempunyai kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa, adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Tujuan dari ekonomi internasional adalah sebagai usaha untuk mencapai taraf kemakmuran setinggi-tingginya untuk umat manusia. Tujuan itu diharapkan dapat tercapai dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan, pengangkutan, investasi, dan lain sebagainya. Pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand. Jika permintaan akan kebutuhan yang kita produksi semakin tinggi, maka titik keseimbangan supply dan demand akan semakin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi dan kemampuan aspek produksi akan meningkat seiring berjalannya perubahan tingkat permintaan akan kebutuhan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan akan kebutuhan yang kita produksi semakin rendah, maka titik keseimbangan akan semakin bergeser ke tingkat yang lebih rendah dan berpengaruh buruk pada aspek supply dan demand negara. Kualitas tingkat produksi dan segala aspek dalam penyediaan kebutuhan tersebut menentukan akan dibawa kemana keadaan seperti apa supply dan demand suatu negara. Pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Kesuksesan dalam perdagangan internasional akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan nasional baik itu buruk maupun baik. Peningkatan pendapatan nasional akan membantu pembangunan dan kemajuan negara dan taraf hidup masyarakat. Pendapatan per kapita pun meningkat dan kesejahteraan bukan lagi hal yang sulit untuk kita rasakan. Juga sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan nasional akan membawa negara menjadi ketergantungan terhadap negara lain dan akan melemahkan perekonomian negara kita. Pengaruh aspek internasional terhadap mikroperusahaan. Suatu perusahaan memegang peranan penting sebagai pelaku dalam perdagangan internasional. Tingkat produksi, kualitas, dan kuantitas sumber daya, kemampuan bersaing, dan keadaan perekonomian bisa menentukan semua hal yang berpengaruh pada aspek mikroperusahaan. Perdagangan internasional juga bisa membawa suatu perusahaan yang berkecimpung di dalam suatu negara menjadi perusahaan internasional yang memiliki jaringan perdagangan yang lebih luas karena adanya akses ke pasar luar negara tempat di mana perusahaan itu berada. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara. Manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perekonomian luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat diproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan barang yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang selanjutnya adalah transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih efisien. Hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional.
Yang pertama adalah faktor eksternal, kepercayaan antara ekspor dan importir, pemasaran, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Yang terakhir adalah keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Ini ada faktor internal. Yang pertama adalah kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Yang kedua ada pembiayaan, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan pelaksanaan ekspor dan impor. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan akan produk-produk yang tidak diproduksi dalam negeri dan dapat mengefisiensi biaya produk dalam negeri. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat memperluas pasar atau menambah pasar dan memungkinkan untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang modern. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pendapatan negara dari kegiatan ekspor dapat menghasilkan keuntungan bagi negara yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.